Halo teman-teman, selamat datang kembali di Laskar Pelangi Channel. Buat teman-teman yang baru bergabung ke channel kakak ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya, supaya kakak semakin semangat membuat latihan soal-soalnya. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas latihan soal UTS atau PTS muatan IPS tema 3 kelas 4 SD semester ganjil atau semester 1 kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka Belajar ya. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita bahas latihan soal-soalnya. Soal yang pertama, di setiap daerah memiliki potensi sumber daya alam yang A sama, B berbeda, C terbatas, D sedikit. Nah tentu jawaban yang benar adalah B ya. Tentu memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda. Kemudian soal yang kedua, daerah yang berbatasan langsung dengan laut disebut A. Gunung, B. Bukit, C. Pantai, D. Dataran rendah. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, pantai. Kemudian soal yang ketiga, permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut disebut A. Dataran rendah, B. Dataran tinggi, C. Pegunungan, D. Bukit. Nah tentu jawaban yang benar adalah B ya, dataran tinggi. Kemudian soal yang keempat, permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut disebut A. Dataran rendah, B. Dataran tinggi, C. Pegunungan, D. Bukit. Nah tentu jawaban yang benar adalah A ya, disebut dengan dataran rendah. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang kelima. Aktivitas ekonomi di daerah dataran tinggi adalah A. Perumahan dan industri, B. Pertanian, C. Mencari ikan, D. Usaha perkebunan. Nah tentu jawaban yang tepat adalah D ya, usaha perkebunan adalah jenis aktivitas ekonomi yang banyak terdapat di daerah dataran tinggi. Kemudian soal yang keenam, usaha pertanian, peternakan, perumahan dan industri serta beberapa jenis usaha perkebunan kelapa dan tebu adalah jenis usaha ekonomi yang cocok di daerah A. Pantai, B. Dataran tinggi, C. Dataran rendah, D. Pegunungan. Nah tentu jawaban yang benar adalah C ya, yang cocok di daerah dataran rendah. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ketujuh. Mayoritas mata pencaharian penduduk di daerah pantai adalah A. Petani, B. Nelayan, C. Karyawan pabrik, D. Peternak. Nah tentu jawaban yang benar adalah B ya, mayoritas sebagai nelayan. Kemudian soal yang kedelapan. Kegiatan pada gambar di bawah ini dapat mengakibatkan A. Hutan menjadi asri, B. Ekosistem terjaga, C. Hutan menjadi gundul, D. Habitat hewan terjaga. Nah tentu jawaban yang benar adalah C ya, hutan menjadi gundul. Kemudian soal yang kesembilan, dampak terhadap lingkungan seperti pada gambar adalah A. Lingkungan menjadi hijau, B. Udara tercemar, C. Terjadi longsor, D. Ekosistem terganggu. Nah tentu pada gambar kita lihat adalah gambar menanam pohon. Nah tentu jawaban yang benar adalah A ya, lingkungan menjadi hijau. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-10. Perhatikan daftar tanaman-tanaman di bawah ini. 1 kopi, 2 tebu, 3 teh, 4 kelapa sawit, 5 coklat. Pertanyaannya, berdasarkan daftar tanaman di atas, tanaman yang cocok ditanam di daerah dataran tinggi ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 5, C. 2, 3, dan 4, D. 3, 4, dan 5. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, 1 kopi,
3 teh, dan 5 coklat merupakan contoh tanaman yang cocok ditanam di daerah dataran tinggi. Kita lanjut ke soal yang ke-11. Berikut ini yang bukan termasuk hasil tanaman dari usaha pertanian adalah A. Padi, B. Jagung, C. Karet, D. Sayur mayur. Nah, tentu jawaban yang benar adalah C, ya, karet. Jadi karet merupakan hasil usaha perkebunan, ya, bukan hasil usaha pertanian. Kita lanjut ke soal yang ke-12. Di bawah ini tanaman yang cocok di daerah pegunungan adalah A. Tebu, B. Padi, C. Teh, D. Kelapa. Nah, tentu jawaban yang benar adalah C, ya, teh. Jadi tanaman teh itu cocok di daerah pegunungan. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-13. Bagi petani, kupu-kupu sangat bermanfaat untuk A. Membantu memperindah kebun, B. Membantu penyerbukan tanaman, C. Membantu menghilangkan hama, D. Mempercepat hasil panen. Nah, tentu jawaban yang tepat adalah B, ya, membantu penyerbukan tanaman. Kemudian soal yang ke-14, sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan disebut A. Sumber daya alam hayati, B. Sumber daya alam non hayati, C. Sumber daya energi, D. Sumber kebutuhan. Nah, tentu jawaban yang benar adalah A, ya, sumber daya alam hayati. Kemudian soal yang ke-15. Sumber daya alam yang berasal dari makhluk tak hidup seperti air, udara, tanah, batuan, dan bahan tambang disebut A. Sumber daya alam hayati, B. Sumber daya alam non hayati, C. Sumber daya energi, D. Sumber kebutuhan. Nah, tentu jawaban yang benar adalah B, ya, disebut sebagai sumber daya alam non hayati. Kemudian soal yang ke-16. Segala sesuatu yang ada di alam yang merupakan hasil dari peristiwa alam disebut A. Ketampakan alam, B. Ketampakan buatan, C. Keragaman bentuk, D. Ketampakan daerah. Tentu jawaban yang benar adalah A. Ketampakan alam. Kemudian soal yang ke-17. Di bawah ini ketampakan alam daerah daratan kecuali A. Dataran tinggi, B. Pantai, C. Danau, D. Tanjung. Nah, tentu jawaban yang benar adalah C, ya, danau. Danau merupakan ketampakan perairan, ya. Kemudian soal yang ke-18, ini soal 18 ya, salah ketik ya. Hasil peternakan sapi adalah A. Bulu, daging, dan telur, B. Telur, susu, dan daging, C. Daging, susu, dan kulit, D. Susu, daging, dan bulu. Nah, tentu jawaban yang benar adalah C, ya, daging, susu, dan kulit. Kemudian soal yang ke-19. Ketampakan yang sengaja dibuat oleh manusia disebut A. Ketampakan alam, B. Ketampakan buatan, C. Keragaman bentuk, D. Ketampakan daerah. Nah, tentu jawaban yang benar adalah B, ya, disebut ketampakan buatan. Kemudian soal yang terakhir, soal yang ke-20. Penanaman kembali hutan yang gundul dinamakan A. Observasi, B. Reboisasi, C. Adaptasi, D. Globalisasi. Nah, tentu jawaban yang benar adalah B, ya, dinamakan reboisasi. Oke teman-teman, demikian pembahasan soal kita kali ini. Sampai jumpa di lain video ya. Terima kasih.